Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Are you okay? I hope so. Ya, Miss harap semuanya sehat dan siap mengikuti pelajaran hari ini. Well, welcome back to Miss Resna's class. Of course, this is English time. Jadi berjumpa lagi ya dengan Miss Resna tentunya di kelas bahasa Inggris. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah aja ya. Oke, hari ini kita akan mulai belajar materi pertama di semester kedua. Untuk kelas 7 itu ada di bab 5. So, we're going to move into chapter 5. It's a beautiful day. Hari yang indah. Nah, anak-anakku, untuk bahasan kali ini, bagi yang ada buku paketnya yang When English Rings a Bell, silahkan dibuka ya buku paketnya pada bab 5 halaman 99. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so I'm going to start the lesson today. Chapter 5. It's a beautiful day. So, in this chapter, we will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Nah, jadi di bab ini kita akan belajar bagaimana sih caranya meminta dan memberi informasi terkait kualitas orang, binatang, dan barang sehingga kita bisa mengidentifikasi, mengkritik, ataupun memuji orang, binatang, dan barang tersebut. Oke, mari kita simak percakapan 6 anak yang sedang belajar di taman berikut ini. Nah, di sini ada Siti, Lina, Edo, Dayu, Beni, dan Udin yang sedang ada di taman dan ngobrol nih tentang taman tersebut. Kira-kira apa ya isinya? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. The park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I do, too. This is a wonderful park. Look, there are butterflies. They are pretty. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. There are garbage cans too. We can keep this park clean. Nah, itu dia percakapannya ya anak-anak. Sekarang kita bahas isinya. Oke, di sini Siti bilang, "This park is shady and the flowers are colorful. I like this park." Jadi di sini Siti menjelaskan kualitas taman tempat mereka belajar itu dengan mengatakan, "This park is shady." Shady. Nah, jadi taman ini shady katanya. Shady itu apa? Teduh ya. Jadi tamannya teduh kata Siti. And the flowers are colorful. Dan bunga-bunganya berwarna-warni. I like this park. Jadi Siti bilang saya suka dengan taman ini gitu ya. Kemudian di sini Lina menanggapi, I do too. This is a wonderful park katanya. Saya juga suka, kata Lina. Ini adalah taman yang indah. Wonderful. Wonderful park. Taman yang indah. Kemudian kata Edo, look, there are butterflies. Nah, di sini Edo menambahkan lagi nih ada informasi baru. Lihat, ada kupu-kupu. Wah, ternyata di taman itu juga ada kupu-kupunya. Kemudian kata Dayu, they are pretty. Nah, they di sini merujuk ke butterfly, ya, butterflies yang disebutkan Edo tadi. Mereka cantik, kata Dayu. Mereka di sini adalah ke kupu-kupu yang tadi disebutkan oleh Edo, ya. Kemudian kata Beni, there are garbage cans too. We can keep this park clean. Nah, ternyata ada juga garbage cans. What is garbage cans? Ada yang tahu? Tempat sampah ya. Ada tempat sampah juga loh teman-teman, kata Benny. We can keep this park clean. Kita bisa menjaga taman ini agar tetap bersih ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya, karena di sini sudah disediakan garbage cans atau tempat sampahnya.
Kemudian kata Udin, I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful. And it's a beautiful day. Udin bilang, saya suka belajar di sini. Cuacanya bagus. Tamannya indah. Dan ini adalah hari yang indah, kata Udin. Oke, jadi dari percakapan ini kita bisa lihat bahwa Siti dan kawan-kawan di sini menceritakan kualitas dari taman yang sedang mereka kunjungi itu ya. Jadi mereka sedang belajar di sebuah taman, kemudian mereka membicarakan taman tersebut seperti apa sih gitu. Nah, jadi berdasarkan percakapan mereka, di sini kita bisa menyimpulkan beberapa kualitas taman yang sudah disebutkan oleh Siti dan kawan-kawan tadi. Nah, di sini di halaman 102 ada latihannya. Silakan untuk anak-anakku semua dicatat karena kita akan bahas bersama kira-kira berdasarkan percakapan dari Siti dan kawan-kawan tadi, kualitas dari taman itu seperti apa sih gitu, dan kenapa ya Siti dan teman-temannya menyukai taman tersebut. Yuk kita bahas. Nah, berdasarkan percakapan Siti dan kawan-kawan, setidaknya ada 6 kualitas yang bisa kita identifikasi ya terkait kualitas dari si taman tersebut. So, according to the students, the park has the following good qualities. The first one is the park is shady. Ya, tadi tamannya itu teduh. Yang kedua, the flowers are colorful. Bunganya warna-warni. Yang ketiga, this is a wonderful park. Ini adalah taman yang indah atau taman yang cantik. The fourth is there are butterflies. Di sana ada kupu-kupu. Kemudian there are garbage cans. Di sana juga ada tempat sampah. And the last one is the weather is nice. Ya, udaranya bagus. Kemudian why does Siti like the park? Kenapa kira-kira Siti suka taman tersebut? Nah, Siti bilang bahwa the park is shady and the flowers are colorful. Jadi 2 alasan kenapa Siti menyukai taman itu. Yang pertama karena tamannya teduh, yang kedua karena bunganya berwarna-warni. Kemudian, how about Udin? Why does Udin like studying in the park? Kenapa Udin suka belajar di taman tersebut? Ada 2 alasan. The first one, the weather is nice. Jadi cuacanya bagus. Dan yang kedua, tamannya indah, ya. Nah, anak-anakku, jadi berdasarkan percakapan Siti dan kawan-kawan tadi, kita belajar bagaimana sih ketika kita ingin menjelaskan sesuatu gitu. Nah, kebetulan yang tadi dibicarakan oleh Siti dan kawan-kawan adalah tempat, yaitu taman ya. Ketika kita ingin menjelaskan taman, kita bisa menyebutkan suasananya seperti apa sih. Tadi seperti yang Siti bilang, shady. Oh, suasananya di sana teduh. Kemudian the weather is nice, cuacanya bagus. Kemudian di sana ada kupu-kupu, ada tempat sampah gitu. Kita bisa menjaga kebersihannya. Nah, jadi kualitas-kualitas itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut minggu depan. Nah, untuk tugas belajarnya kali ini Miss akan memberikan sesuatu yang baru nih. Tidak tulis menulis ya, tetapi this is read aloud time. Jadi kali ini kita akan latihan membaca. Nah, jadi anak-anakku silakan kalian membaca percakapan yang terdapat pada buku paket When English Rings a Bell pada halaman 103 dan 104. Di sini Miss Resna nanti akan mencontohkan terlebih dahulu, lalu silakan kalian berlatih dan silakan rekam bacaan kalian ya. Ketika kalian membaca, dilantangkan, direkam, kemudian nanti rekamannya dikirimkan ke WhatsApp Miss Resna. Ditunggu ya. Berikut ini Miss akan berikan dulu contoh cara membacanya. Are you ready? Let's get started. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here.
Yes, it's big enough for the activities. Wow, your car is very nice, Siti. Thank you. It's an old car, but it's very fast. The music is too loud. I can't study with this loud music. Sorry, I'll turn down the volume. It's dark in here. I'll open the curtains. That's a good idea. Thank you. Nah, jadi itu dia percakapannya ya. Silakan anak-anakku latihan dan kalian rekam lalu kirim deh ke Miss Resna. Ditunggu ya. Well, so that's all for today's learning. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak ya anak-anak sudah mau belajar hari ini. Tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah dan jaga kesehatan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk mengontak Miss Resna secara langsung. Semangat juga untuk proyek membacanya ya. Jangan takut salah, yang penting kalian mencoba, berlatih, rekam, dan kirimkan ke Miss Resna. Miss Resna tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.